Bagaimana cara untuk melakukan penanggulangan dengan kondisi privatisasi penggunaan kawasan sepadan pantai? Yang pertama adalah ya penegakan law enforcement, penegakan aturan harus tegas dari unit teknis. Yang kedua ya tentu harus ada supervisi, monitoring dan evaluasi dari unit teknis agar tidak serta-merta memanfaatkan public space atau garis pantai atau sepantai ini untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu gitu. Belakangan ini, fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai ruang religius, ruang sosial dan ruang ekonomi semakin mengalami tekanan. Situasi ini turut mendapat sorotan sejumlah kalangan, termasuk Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung sekaligus Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara. Menurutnya, pantai merupakan kawasan sempadan yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jelas disebutkan bahwa kawasan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik tertinggi air pasang ke daratan. Artinya, ada wilayah yang 100 meter dari titik tertinggi air pasang laut merupakan public space atau dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Khusus bagi masyarakat Bali, pantai memiliki makna esensial dan makna sakral. Karena pantai bagi masyarakat Bali merupakan tempat di mana fungsi religius dalam kegiatan keagamaan. Sehingga, fungsi pantai sangat penting dan tidak boleh ada yang menghalangi kegiatan ritual masyarakat Bali. Nah, kita melihat memang tekanan yang tinggi itu terjadi terhadap kawasan sepadan pantai ini karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama ya karena adanya privatisasi atau penguasaan secara private itu kawasan sepadan pantai. Ya, karena ada pembangunan misalnya hotel, restoran, villa dan sebagainya. Yang kedua adalah karena terjadinya abrasi. Ini karena perubahan iklim dan cuaca akibatnya terjadi abrasi sehingga menjadi tekanan buat ekosistem pantai itu sendiri. Yang ketiga itu adalah karena pembangunan infrastruktur memang. Beberapa kawasan memangnya dibangun misalnya infrastruktur revetment atau penahan abrasi atau pemecah ombak. Ini juga menjadi merubah bentang alam di kawasan sepadan pantai yang juga bisa menjadi tekanan buat sempadan pantai itu sendiri. Terus yang keempat itu adalah tentang adanya alih fungsi lahan yang tinggi. Jadi alih fungsi lahan yang tinggi tentang untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan seperti hotel, resort, villa ini juga berpengaruh langsung kepada tekanan terhadap sempadan pantai atau kawasan public space yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ritual, kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dan budaya. Nah, dalam pakem kita melihat bahwa undang-undang kan sudah tegas menggariskan Undang-Undang 1 tahun 2014 bahwa sempadan pantai itu adalah dibuat seperti itu pada titik 100 meter dengan titik air pasang tertinggi ke daratan. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem dan kelestarian ekologi sehingga fungsi pantai atau sempadan pantai bisa tetap berkelanjutan menjadi fungsi keaslian pantai itu bagi masyarakat sekitar. Maksudnya adalah fungsi pantai sebagai public space bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan religius, dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi, dimanfaatkan sebagai kegiatan sosial budaya oleh masyarakat. Untuk menanggulangi terjadinya tekanan di kawasan sempadan pantai, ia menyebutkan perlu adanya law enforcement atau penegakan aturan yang tegas dari unit teknis. Kemudian, harus ada supervisi, monitoring dan evaluasi dari unit teknis agar tidak serta-merta memanfaatkan public space untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, diharapkan ada partisipasi aktif masyarakat dalam upaya untuk menjaga keaslian sempadan pantai. Bagaimana cara untuk melakukan penanggulangan dengan kondisi privatisasi penggunaan kawasan sepadan pantai? Yang pertama adalah ya penegakan law enforcement, penegakan aturan harus tegas dari unit teknis. Yang kedua ya tentu harus ada supervisi, monitoring dan evaluasi dari unit teknis agar tidak serta-merta memanfaatkan public space atau garis pantai atau sepantai ini untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu gitu. Nah, kemudian juga diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya untuk menjaga keaslian sempadan pantai untuk berkegiatan asli masyarakat lokal setempat, misalnya untuk berekreasi, untuk beranjang sana, untuk bercengkrama, karena memang itu fungsi. Dan fungsi yang lebih vital dari sempadan ini adalah untuk melindungi masyarakat di pesisir agar tidak terkena bencana.
Pihaknya juga berharap segera diciptakan perda baik inisiatif maupun non-inisiatif tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tim Liputan melaporkan.